Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu kitab tafsir, yang mana kita kemarin sudah menjelaskan muqaddimah surat Al-Ikhlas. Surat An-Nas. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan surat An-Nas. Kemarin kita sudah muqaddimah, sekarang kita masuk ke ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan, dalam kurung bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Para jamaah semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang pertama, qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini tentunya yang dimaksudkan dengan Rabb manusia, kemudian raja manusia, sesembahan manusia. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah kita sebutkan ya. Surat An-Nas termasuk surat apa? Iya. Ya. Jika dilihat dari zahir ayatnya atau tekstual ayat tersebut, memang betul termasuk ciri-ciri ayat atau surat Makkiyah. Tapi jika seandainya dilihat dari asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini, karena sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas, ya, ayat tersebut atau surat tersebut diturunkan ketika Rasulullah disihir oleh Labid bin Asom, yaitu orang Yahudi, dan tidak ada orang Yahudi di Makkah. Adanya di mana? Di Madinah. Berarti ini menunjukkan Rasulullah SAW itu setelah berhijrah. Oleh karena itu surat An-Nas, ulama ikhtilaf atau berbeda pendapat, ya, yang mengatakan surat Makkiyah dilihat dari zahir ayat tersebut karena membicarakan masalah tauhid. Yang mengatakan itu adalah Madaniyah, yang diturunkan di Madinah, dikarenakan dilihat dari asbabun nuzulnya, yaitu ini adalah surat Muawwidzatain, perlindungan, yang mana inilah Allah SWT mengajarkan kepada Rasulullah untuk meruqyah ketika Rasulullah terkena sihir. Malaikat membacakan dua surat tersebut, dan orang Yahudi tidak ada kecuali di Madinah saja. Ayat yang pertama, kedua, dan ketiga, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat di sini membicarakan tentang masalah tauhid. Dan tauhid sebagaimana dipahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah ada tiga, tapi tidak akan kita jelaskan secara detail di sini, karena kalau kita detailkan tentunya akan butuh waktu 1 jam sendiri. Jadi kita tinggalkan, tapi hanya kita simpulkan beberapa hal penting saja. Allah SWT di sini ketika membuka ayat tersebut memulai dengan membicarakan tentang masalah tauhid. Dan tauhid di sini yang pertama kali ditekankan oleh Allah SWT adalah tauhid rububiyah. Bahwa Allah SWT ketika menyebutkan dalam surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, dan tauhid ada tiga. Yang pertama tauhid rububiyah, yaitu tauhid yang mana seorang hamba mengkhususkan Allah SWT dari segi rububiyah, mentauhidkannya dari segi rububiyah, mengakui Allah sebagai Rabb yang memelihara, Allah SWT yang menguasai, Allah SWT yang memiliki, dan Allah SWT yang mengatur seluruh apa yang ada di atas langit dan di bumi. Ini yang disebut tauhid rububiyah, yang mana kita mentauhidkan Allah dari tiga sisi. Allah SWT sebagai Rabb,
yang mengatur, kemudian Allah SWT yang menciptakan, kemudian Allah SWT yang memiliki segala sesuatu yang ada di atas langit dan di bumi. Yang pertama disebut tauhid apa tadi Pak? Rububiyah. Kemudian tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi peribadatan, artinya dari sisi si hamba tersebut beribadah hanya kepada Allah saja, mengesahkan dalam segi peribadatan. Dan ibadah nanti kita juga akan jelaskan, ibadah itu ternyata maknanya luas, tapi kita tinggal dulu. Yang ketiga, mentauhidkan Allah SWT dari sisi asma wa sifat, menetapkan nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah SWT sebagaimana Allah SWT dan Rasulnya tetapkan, dan menafikan, meniadakan nama-nama yang memang dianggap oleh Allah SWT tidak sesuai, dan sifat-sifat yang tidak sesuai jika disematkan kepada Allah SWT, seperti di ayat kursi, wallahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya, namanya Allah SWT tidak akan pernah tidur, tidak akan pernah mengantuk. Allah SWT tidak akan pernah lupa. Allah SWT tidak akan pernah tertinggal sesuatu apapun, artinya segala sesuatu langsung diketahui oleh Allah SWT. Jadi menetapkan apa-apa, baik itu nama ataupun sifat yang baik, dan menafikan yang tidak sesuai dengan Allah SWT. Ini jadi ada 3 tauhid. Dan pada surat An-Nas tersebut Allah Subhanahu membuka qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung dari Rabb, yaitu Tuhan yang menguasai manusia dan mengaturnya. Berarti ini membicarakan tentang tauhid apa nih jamaah? Dari 3 tauhid, ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tauhid yang mana? Rububiyah. Mengakui, di sini Allah SWT meminta kepada manusia ketika itu, tentunya kita semuanya, untuk mengakui Allah SWT sebagai Rabb yang mengatur. Kemudian yang kedua, Malikin Nas, yang menguasai, yang memiliki manusia. Berarti tauhid apa di sini? Tauhid apa? Karena ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Rububiyah ini membicarakan 3 hal. Kita mengesahkan Allah dalam 3 hal. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur segala apa yang ada di atas langit dan bumi, Allah SWT memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Ini disebut tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam peribadatan, mengesahkannya dalam beribadah. Nanti kita akan jelaskan satu persatu tentunya. Beribadah tidak boleh kecuali hanya khusus kepada Allah. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat, menetapkan nama yang baik dan sifat-sifat yang baik sebagaimana Allah dan Rasulnya menetapkan. Sudah? Qul a'udzu birabbin nas berarti tauhid apa, Pak? Tauhid apa berarti di sini? Rububiyah. Malikin nas, yang merajai manusia, berarti tauhid apa? Yang memiliki manusia. Rububiyah. Lihat. Kemudian Allah SWT menutup ilahin nas, sesembahan manusia. Berarti masuk yang mana? Jelas ini adalah uluhiyah, yaitu bahwa Allah saja yang memang wajib untuk disembah. Di sini ada satu pesan terpenting yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada ayat tersebut. Ini salah satu ayat yang betul-betul menohok orang-orang Quraisy. Sebagaimana kita sebutkan, salah satu surat Makkiyah ini mengajak orang-orang Quraisy, ya, ketika menyebutkan salah satu atau menyebutkan tentang tauhid, maka Allah SWT mendebat mereka lebih banyak dengan logika. Dan salah satunya di sini, logika kita memang ditantang untuk memahaminya. Allah SWT ketika menyebutkan, kalau seandainya ada sesuatu yang bisa menciptakan, mengatur, memiliki, menguasai, kira-kira siapa yang lebih berhak untuk disembah? Yang bisa menciptakan, mengatur, yang memiliki, atau hanya sekedar tidak bisa berbuat apa-apa kemudian harus kita sembah? Yang mana kira-kira?
tentu segala sesuatu yang bisa mengatur, menciptakan, ini lebih berhak untuk disembah. Di sini Allah SWT ingin menyebutkan kepada orang-orang Quraisy, untuk apa kalian menyembah berhala-berhala kalian? Apa berhala kalian itu bisa menciptakan? Apa berhala kalian itu bisa memberi rezeki? Apa berhala kalian itu bisa mengatur segala sesuatu yang ada di atas langit dan bumi? Mereka pasti akan mengatakan, tidak sama sekali. Loh, lantas kenapa kalian kok nyembah mereka? Oleh karena itu Allah SWT menyebutkan dalam firman-Nya, ketika mengatakan kepada orang-orang Quraisy, wa idza astagfirullahaladzim, saya lupa ini. Saya agak lupa ini, bentar. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakharas samsa wal qamar la yaquluna Allah. Kemudian di ayat lain dikatakan fa anna yufakun. Jika seandainya engkau Muhammad bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa kira-kira? Allah. Dan orang-orang Quraisy ketika ditanya, orang Quraisy, ya Muhammad, coba tanya ke orang-orang Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Kemudian siapa yang menjalankan matahari dan bulan? Allah yang mengatur semuanya. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Lah terus kenapa engkau beribadah kepada selain Allah? Kenapa engkau kok malah menyembah berhala? Bukan menyembah Allah. Padahal yang menciptakan itu lebih berat untuk disembah daripada yang tidak bisa menciptakan. Karena berhalanya bagaimana? Mereka sendiri yang menciptakan dan mereka mengakui. Karena berhala pada dasarnya diberi nama sesuai dengan keinginan mereka. Mereka sadar mereka yang menciptakan berhala. Oleh karena itu Allah SWT ingin menyebutkan di sini, di tauhid tersebut. Karena orang Quraisy pada dasarnya jamaah yang dimuliakan Allah, mereka tidak menafikan atau meniadakan yang namanya tauhid rububiyah. Mereka mengimani. Oleh karena itu ketika mereka ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa Rabb? Allah. Siapa yang menguasai manusia dan seisinya langit dan bumi di sini? Allah. Mereka mengakui. Tapi kemudian Allah pada ayat yang ketiga menegaskan, ilahin nas, sesembahan manusia. Lantas kenapa kok kalian tidak mau menyembahnya? Dan yang dimaksudkan menyembah di sini pada dasarnya perlu diketahui jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan sampai kita gagal paham, ya, salah pemahaman kita ketika mengatakan orang kafir Quraisy itu tidak mengenal Allah, orang kafir Quraisy itu tidak menyembah Allah. Salah. Perkataan demikian dan pendapat demikian salah. Karena tadi Allah SWT ketika menyebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat yang terakhir, tentunya di akhir-akhir ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada Rasulullah, walain sa'altahum, jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka jawab siapa? Artinya mereka tidak mensekutukan Allah dalam masalah ini. Mereka yakin dan sadar yang menciptakan, yang mengatur, ya, yang memiliki, menguasai itu siapa? Berhalanya sama sekali tidak melakukan hal demikian. Ini menunjukkan bahwa ternyata orang-orang kafir Quraisy, mereka pun pada dasarnya beriman pada rububiyah. Tapi hal tersebut tidak akan pernah bisa memasukkannya dalam Islam, kecuali jika seandainya orang tersebut mengikrarkan tauhid uluhiyah, betul-betul beribadah hanya kepada Allah SWT saja. Apa lantas orang-orang kafir Quraisy itu beribadahnya kepada selain Allah dengan sujud, menyembah kepada berhala tersebut? Oh enggak. Karena biasanya kalau kita baca buku sejarah anak-anak, itu kalau digambarkan tentang orang-orang kafir Quraisy, apa yang dilakukan? Sujud di depan berhala tersebut, menyembah berhala tersebut. Sebenarnya enggak. Mereka pada dasarnya tidak melakukan hal demikian, karena mereka sendiri ketika katakan, oh kalian menyembah berhala-berhala kalian ini, oh sorry, al-afu, tidak, kita nggak menyembah berhala tersebut. Oleh karena itu Allah SWT dalam surat Az-Zukhruf ayat yang kedua atau ketiga di sini disebutkan, ala lillahi dinul khalis walladzina takhadhu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Seperti inilah yang harusnya menjadi din khalis, yaitu agama yang betul-betul murni.
Dan orang-orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala, selain Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah, mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembahnya kecuali hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah semata. Bisa dipahami? Mereka langsung mengikrarkan. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan, beribadah kepada Allah itu harus betul-betul ikhlas, tanpa tercampur dengan syirik dalam masalah ibadah. Mereka langsung mengatakan, loh, kita itu betul-betul ikhlas pada Allah. Kita nggak pernah mensekutukan Allah. Kita meyakini beribadahnya kepada Allah. Karena mereka kemudian mengatakan, "Man abuduhum." Kami tidak menyembah berhala-berhala tersebut, kecuali kami hanya menjadikannya, berhala tersebut hanya sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oh, mereka sendiri sudah mengikrarkan pada dasarnya ketika disebut kalian beribadah kepada selain Allah. Tidak bisa, tidak mau kami dikatakan beribadah kepada selain Allah. Tapi ternyata mereka tetap beribadah kepada selain Allah. Tapi perlu diketahui para jemaah, inilah kesalahan mereka dalam masalah tauhid uluhiyah, yang mana beribadah kepada selain Allah SWT. Dan ibadah di sini maknanya luas. Secara bahasa ibadah adalah tunduk dan patuh dan menghinakan diri. Ini disebut sebagai bentuk ibadah. Ketika seseorang menghambakan diri, merendahkan diri di hadapan sesuatu, ini pun merupakan bentuk satu ibadah. Dan ibadah yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang Quraisy, yang mana ini bentuk kesyirikan dalam masalah tauhid uluhiyah, mereka berdoa kepada berhala mereka. Karena ketika mereka berdoa tujuannya bukan untuk meminta kepada berhala tersebut secara langsung, tidak. Tapi mereka menjadikan berhala tersebut sebagai perantara untuk mendekatkan diri agar supaya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami enggak nih kira-kira penjelasan saya? Jadi mereka ketika berdoa kepada berhala, mereka mengatakan kami pada dasarnya bukan berdoa kepada berhala tersebut, karena kami mengakui yang memberikan rezeki, yang menciptakan segala sesuatunya itu Allah saja. Mereka mengakui. Oleh karena itu mereka tidak meminta kepada berhalanya, tapi hanya menjadikan berhala sebagai perantara saja. Dan ini juga salah satu kesyirikan yang paling banyak terjadi di masyarakat kita tentunya. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan anggapan ketika dia meminta kepada sesuatu tersebut, ya, doanya kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ilahin nas, sesembahan manusia, Allah SWT menutup dengan satu hal penting. Kalian tidak akan dikatakan beriman ketika hanya mentauhidkan aku Allah SWT saja, Allah SWT dalam masalah rububiyah saja. Tidak akan bisa. Kecuali kalian betul-betul mentauhidkan dalam tauhid uluhiyah, mengikhlaskan dalam beribadah. Sampai di sini sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Saya tidak akan lanjutkan karena sesuai dengan tafsirnya saja. Jadi Allah SWT membuka dengan dua tauhid rububiyah, kemudian ditutup dengan tauhid uluhiyah. Karena orang kafir Quraisy mereka pada dasarnya tetap bertauhid dengan dua tauhid tersebut, rububiyahnya, tapi jatuh dalam masalah tauhid uluhiyah, yang menjadikan mereka tetap dikatakan musyrik. Sampai di sini sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Saya mau nanya nih Ustaz, karena saya pelajari di tafsir ini cuma ada 3 ayat aja dibahas ini. Padahal surat An-Nas ini kan ada 6 ayat. Iya. Cuma yang dibahas ini ada 3. Iya, yang tauhidnya tidak dibahas. Iya, betul. Tauhidnya tidak akan dibahas karena itu memang pembahasan luar. Nah, seperti ini Pak Ustaz, ini ada beberapa ayat seperti surat An-Nur, dikatakan surat Madaniyah ayat 64, setelah diturunkan surat Al-Asr ya gitu. Iya. Jadi ya dikatakan begitu ya Pak Ustaz. Kenapa seperti itu Pak Ustaz? Cuma hanya 3 ayat aja dibahas. Iya. Karena tafsir tentunya di sini
salah satu hal yang perlu dipahami, beliau ingin menyebutkan permasalahan tersendiri. Jadi ada tafsir itu memang hal-hal yang memang ulama membahas dari sisi yang lain. Seperti contoh, ada yang namanya tafsir seperti Bahrul Muhit. Bahrul Muhit yang ditulis oleh Fakhrul Razi. Beliau menuliskan menuliskan tafsir, tapi beliau lebih membahas dari segi bahasanya, hanya dari segi nahwu dan sharafnya. Sebagaimana Az-Zamakhsyari, beliau mempunyai tafsir dengan nama tafsir Al-Kasyaf, dan itu juga fokus hanya pada permasalahan nahwu dan sharaf saja. Ini kenapa? Hanya fokus pada nahwu dan sharaf saja. Kemudian ada juga sebagaimana tafsir Imam At-Tabari. Beliau ketika menuliskan tafsir tersebut diberi judul dengan nama Ahkamul Quran, hukum-hukum Al-Quran. Artinya beliau lebih menonjolkan masalah fikih. Beliau lebih menonjolkan permasalahan fikih. Selain masalah fikih, beliau tidak akan menjelaskan panjang lebar. Sudah bagus nih sebenarnya. Kalau terlalu dekat. Ya. Kemudian tadi tafsir siapa? Imam At-Tabari. Beliau mempunyai tafsir namanya Ahkamul Quran. Lebih banyak menjelaskan tentang permasalahan hukum-hukum, yaitu lebih banyak menjelaskan masalah fikih. Oleh karena itu begitu juga dengan Ibnu Katsir. Beliau ketika berhadapan dengan permasalahan yang berhubungan dengan akidah, ya, lebih banyak dengan akidah, maka beliau mengundurkan hal tersebut. Karena beliau pada dasarnya di sini tidak ingin memperlihatkan ikhtilaf dalam buku yang beliau tulis. Karena permasalahan akidah, nanti kita akan menyebutkan, dalam masalah akidah tidak boleh ada yang namanya ikhtilaf. Tapi ternyata kita dapati ada satu golongan tentunya mengatakan A, golongan lain mengatakan B. Beliau tidak ingin mengatakan demikian, dengan harapan agar supaya beliau di sini tidak terlihat satu akidah yang beliau pegang. Ini salah satu yang bisa kita lihat dari beliau. Oleh karena itu dalam masalah arsy, tumastawa alal arsy, beliau tidak akan menjelaskan terlalu panjang lebar. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala ketika nanti disebutkan wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, Allah Subhanahu wa taala datang pada hari kiamat, beliau tidak akan menjelaskan panjang lebar. Bisa dilihat. Karena beliau ingin menunjukkan di sini beliau sebisa mungkin kita katakan low profile ya namanya ya. Tidak ingin memperlihatkan akidah beliau. Jadi beliau tidak mau membahas dalam kitab tersebut. Dan ini harus kita pahami. Karena akidah, dan beliau ingin mengatakan kitab tafsir yang beliau tulis ini pengen dipakai oleh semua kalangan. Kalau ternyata akidahnya dengan satu akidah tertentu, kira-kira golongan yang lain yang akidahnya berbeda mau nggak kira-kira pakai? Tidak akan mau. Ini penulisnya akidahnya seperti ini, tidak bisa dibaca, tidak usah. Pasti akan seperti itu. Oleh karena itu beliau tidak membahas masalah akidah dengan harapan agar supaya orang lain pun mau tetap membaca meskipun berbeda akidahnya. Dan beliau menjelaskannya tentu dalam kitab lain secara terperinci, yaitu kitab akidah. Itu alasannya. Kenapa kok dalam tafsir An-Nas itu masalah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, atau yang kita katakan hanya 3 ayat tersebut tidak dibahas. Itu alasan dari Ibnu Katsir, agar supaya buku beliau, tafsir beliau tetap akan dibaca oleh semua golongan atau kalangan. Bisa dipahami insyaallah ya. Jadi memang tidak akan dibahas permasalahan tauhid tersebut. Beliau hanya menjelaskan rububiyah itu apa, Rabb itu apa, ilah itu apa, hanya itu saja. Hanya secara bahasa, tidak lebih dari itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Ya, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Oh, ini jam saya yang keliru. Oh, nah. Ya. Kita lanjutkan ayat yang kedua para jamaah, ayat yang keempat para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Tadi sudah kita sebutkan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, yaitu kesyirikan dalam masalah tauhid uluhiyah. Dan bukan beribadah dengan cara sujud kemudian ruku betul-betul di situ, enggak, tapi lebih banyak jatuh dalam permasalahan berdoa. Mereka doa pada dasarnya kepada berharap mereka dengan harapan agar supaya mereka itu menjadi wasilah agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, karena doa itu adalah bentuk ibadah yang mana seseorang tidak boleh berdoa kecuali hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Oleh karena itu Allah menyebutkan dalam firman-Nya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Di sini Allah menyebutkan wa qala rabbukum ud'uni, dan Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku. Lihat, dimulai awal ayat tersebut dengan kata doa. Berdoalah kepadaku, maka niscaya aku akan mengijabahi apa yang kalian panjatkan. Innal ladzina yastakbirun an ibadati, orang yang enggan, sombong, tidak mau beribadah kepadaku. Lihat, ayat yang selanjutnya dikatakan ibadah. Saya ulangi, tadi Allah menyebutkan dan Rabb kalian mengatakan berdoalah kepadaku. Lihat, dikatakan berdoa. Orang yang enggan tidak mau berdoa, orang yang enggan tidak mau beribadah, ayat yang selanjutnya bukan dikatakan orang yang enggan untuk berdoa, tapi orang yang enggan beribadah. Artinya yang namanya ibadah itu, artinya doa itu adalah ibadah. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah yang sahih tentunya, ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan inilah kesyirikan yang paling banyak terjadi di kalangan kaum musyrikin. Mereka berdoa masih kepada selain Allah, tapi tetap hal tersebut dikatakan salah. Tapi nyatanya sampai sekarang pun masyarakat kita masih terjatuh pada kesyirikan tersebut. Artinya pada dasarnya itu merupakan satu bencana terbesar, tapi terkadang kita tidak memahaminya. Bagaimana orang berbondong-bondong datang ke satu tempat keramat, download berkah di tempat tersebut, berdoa banyak-banyak, ya, dengan harapan pada dasarnya apa yang dia panjatkan di tempat tersebut, ya, akan mustajab dengan perantara apa yang ada di tempat tersebut, baik itu makam atau apapun itulah, apapun itu tanpa terkecuali. Dan hal tersebut juga satu hal yang dilarang tentunya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang selanjutnya, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Ya. Para jamaah yang menulis silakan ditulis, yang nggak menulis bisa diperhatikan. Al-khannas secara bahasa maknanya adalah khafi, yaitu tersembunyi. Yaitu al-khannas ketika Allah menyebutkan min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan al-khannas, tapi langsung kalau buka di Quran, kalau yang bawa Quran langsung diterjemahkan syaitan kan? Ini satu pendapat. Karena nanti pendapat yang lain, yang namanya khannas tidak terbatas hanya pada syaitan saja. Tapi kalau kita lihat di terjemah situ di Quran yang kita pegang sekarang, langsung ditafsirkan atau diterjemahkan dengan kata syaitan. Padahal kalau kita lihat di situ tidak ada kata syaitan sama sekali. Min syarril waswasil khannas. Ada kata syaitannya enggak? Perlu diketahui, terjemah dalam Al-Quran yang kita pakai ini pada dasarnya bukan terjemah pemindahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, tapi yang kita pakai ini adalah bentuk tafsir. Jadi Al-Quran terjemah yang kita pakai ini pada dasarnya adalah tafsir. Yang mana bahasa Indonesia yang kita pakai ini pada dasarnya bukan hanya sekedar terjemah letterlek, tidak, tapi bentuk tafsirnya. Dan salah satu yang terlihat bagaimana ketika dalam terjemah yang kita dapati al-khannas dimaknai dengan kata syaitan. Tapi nanti kita akan sebutkan masing-masing. Ternyata maknanya tidak hanya syaitan. Tapi kalau yang masyhur tentunya hanya syaitan saja. Bisa dipahami tidak kira-kira ini? Atau terlalu jelimet? Insya Allah bisa. Ya. Al-khannas secara bahasa maknanya adalah al-khafi, yaitu sesuatu yang tersembunyi. Oleh karena itu Allah SWT menyebutkan dalam firman-Nya, fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas.
Fala uqsimu bil khunnas. Allah mengatakan, sungguh aku benar-benar bersumpah dengan bintang-bintang. Al-Khannas. Khannas juga dimaknai bintang-bintang. Kenapa kok bintang-bintang disebut Al-Khannas, yaitu Al-Khafi, yang tersembunyi? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu jawabannya? Ya, karena bintang-bintang itu hanya muncul pada waktu malam hari. Dan di bulan-bulan tertentu pun bintang tersebut akan berpindah dari tempatnya. Betul nggak? Tidak semua bintang itu akan tepat pada posisinya, tidak ada. Pasti akan berubah sesuai dengan bulannya. Oleh karena itu daerah, jika seandainya dilihat ada bulan atau ada bintang-bintang tertentu, oh ini berarti sudah waktunya untuk cocok tanam, karena memang menunjukkan musim panas, oh musim dingin, oh musim semi. Dilihat dari bintang, karena memang salah satu tujuan bintang Allah SWT menciptakannya, ada 3 tujuan bintang diciptakan Allah. Yang pertama sebagai apa? Penghias langit. Inna zayyana sama'ad dunya bizinatinil kawakib. Kami hias langit di sini dengan apa? Dengan bintang sebagai hiasan. Yang kedua sebagai pelempar syaitan. Fa'atbahu shiham thaqib. Dijadikan sebagai pelempar bagi syaitan yang la yasammauna lupa ini. La yasammauna ilal mala'il a'la. Ya. Di surat As-Saffat, ketika mereka mencuri dengar, maka akan dilempar dengan bintang. Dan yang ketiga sebagai penunjuk bagi seseorang, penunjuk jalan, atau menunjukkan arah mata angin, atau juga menunjukkan satu musim, yaitu dengan bintang. Itu tujuan Allah menciptakan bintang. Ada 3. Nah, jadi yang nggak ada yang keempat, nggak ada yang kelima. Oh, horoskop, atau tahu horoskop, zodiak, oh bintangnya Cancer, udah ada. Jadi bintang diciptakan Allah SWT hanya untuk 3 hal. Tidak ada untuk menentukan nasib seseorang, ya, hanya 3, bukan untuk menentukan nasib seseorang. Allah SWT menyebutkan fala uqsimu bil khunnas, sungguh aku benar-benar, Allah SWT benar-benar bersumpah dengan Al-Khunnas, yaitu dengan bintang-bintang. Disebut Al-Khunnas, bintang disebut dengan Al-Khunnas karena bahasa Arabnya bintang itu kawakib atau juga nujum, bintang-bintang, tapi di sini disebutkan dengan kata Al-Khunnas. Aku bersumpah dengan sesuatu yang biasa bersembunyi, Al-Khunnas, yaitu bintang yang disebutkan oleh ulama. Karena bintang seperti yang kita lihat, terkadang terlihat, terkadang tidak. Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, lantas siapa yang dimaksudkan oleh Allah SWT pada ayat tersebut? Al-waswasil khannas. Bisikan yang biasa tersembunyi di sini siapa? Pendapat pertama, ya sebagaimana disebutkan dalam tafsir atau yang kita lihat pada terjemah, yang dimaksudkan dengan al-waswasil khannas itu adalah syaitan. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW, haditsnya sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentunya. Inna syaitana jathimun ala qalbi ibni Adam fa idza ghafala waswasa wa idza dzakarallaha khanas wa dzalikal waswasil khannas. Langsung ditafsirkan oleh Rasulullah sendiri. Sesungguhnya syaitan itu mencengkram hati manusia, Bani Adam, dicengkram seperti ini. Jika seandainya seseorang lalai untuk berzikir kepada Allah, cengkramannya semakin kuat. Tapi ketika seseorang berzikir mengingat Allah, ketika itu lepas cengkramannya, kemudian dia menghilang. Wadzalikal waswasil khannas. Itulah yang disebut waswasil khannas. Karena manusia atau syaitan itu sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah, inna syaitana yajri min majra bani Adam. Yang namanya syaitan itu berjalan di urat nadi manusia. Tidak terlihat. Ketika kita lalai dari berzikir pada Allah, langsung hati kita dicengkram. Tapi ketika kita berzikir, seketika itu mereka lepaskan, pergi. Hilang. Menghilang lagi mereka. Sebagaimana hadits yang sahih ketika menyebutkan, ketika syaitan mendengar suara adzan, ketika itu akan lari terbirit-birit hingga sampai terkentut-kentut. Ketika seseorang berzikir kepada Allah, maka ketika itu syaitan akan sebisa mungkin bersembunyi untuk tidak mendengar zikir tersebut. Begitu juga dengan diri kita. Ketika kita lalai, syaitan akan mencengkram. Tapi ketika kita berzikir, ketika itu dilepaskan dan dia hilang bersembunyi. Setelah kita lupa, dia datang lagi. Seperti itu syaitan. Ini yang pertama. Yang dimaksudkan yang biasa membisikkan dalam hati kita, bisikan yang buruk,
dan yang biasa bersembunyi yaitu syaitan. Kemudian pendapat yang kedua, yang biasa memberikan bisikan juga dalam hati kita, karena bisikan ternyata sebagaimana pendapat kedua tidak dibatasi hanya pada syaitan. Karena kalau dibatasi hanya pada syaitan, nyatanya ketika kita Ramadan sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala awwalul lailatin min syahri Ramadan suffidatis syayatin wa ghulat maradatul jin. Yang namanya bulan Ramadan ketika masuk awalnya, malamnya, maka setan ketika itu dibelenggu. Dan semua jin-jin yang membangkang kepada Allah SWT ketika itu dirantai. Pertanyaannya, ada nggak orang yang masih bermaksiat di bulan Ramadan? Atau puasa semua Pak? Ketika Ramadan? Nggak mungkin. Kita lihat di jalan-jalan itu loh, makan semangka seger. Bulan Ramadan, panas-panasnya makan semangka dingin. Waduh, minum es jeruk dingin. Pinggir-pinggir terminal. Ada kan? Ada atau tidak ada? Atau kalau pas bulan Ramadan jadi orang soleh semuanya gara-gara setannya dibelenggu? Enggak kan? Nah ini berarti menunjukkan ternyata yang namanya bisikan yang biasa bersembunyi tidak hanya terbatas pada syaitan. Karena syaitan ketika bulan Ramadan ketika dibelenggu oleh Allah, nyatanya orang masih bisa bermaksiat. Berarti pasti ada bisikan dari yang lainnya. Oleh karena itu ulama kemudian menyebutkan ternyata tidak dibatasi pada syaitan. Yang kedua, ditulis nah nih. Udah. Dan tulis enggak apa-apa, yang penting hafal. Yang pertama syaitan yang biasa membisikkan dalam hati kita kemudian bersembunyi adalah syaitan. Tapi ternyata kalau dikatakan hanya khusus untuk syaitan bertentangan dengan hadits Rasulullah. Ketika syaitan bulan Ramadan itu belenggu, orang ternyata masih bisa melakukan kemaksiatan. Maka di sini ada pendapat yang selanjutnya berdasarkan kepada hadits Rasulullah tersebut. Pendapat yang kedua, yang dimaksudkan dengan al-waswasil khannas di sini adalah qarin. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa qad wukkila bihi qarina." Faqalu, "Wa anta ya Rasulullah?" "Wa ana illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa fi khair." Setiap dari kalian itu sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan qarin. Sudah ada qarin yang akan selalu menemani kita. Bahkan kau ya Rasulullah, iya. Hanya saja Allah SWT telah membantuku dan menjadikannya qarin tersebut masuk Islam. Fa aslama fala ya'muruni illa bil khair. Tidak pernah fala ya'muruni illa bil khair. Tidak pernah memerintahkan kepadaku kecuali untuk sesuatu hal yang baik. Jadi, tidak hanya syaitan yang bisa membisikkan sesuatu yang buruk dalam hati kita. Bahkan qarin pun yang Allah ketika kita lahir langsung dibawakan satu qarin. Dan qarin ulama mengatakan termasuk salah satu dari bangsa jin yang selalu menyertai kita dan selalu mengajak keburukan pada diri kita. Dan ini yang pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala tidak dibelenggu. Nah, berarti qarin pun juga termasuk al-waswasil khannas. Karena syaitan ketika sudah nggak bekerja di bulan Ramadan, pensiun, ya, liburan, ternyata masih ada qarin yang bekerja, yang membisikkan sesuatu yang buruk dalam hati kita yang tidak terlihat. Bisa dipahami insyaallah ya. Dan yang ketiga, dan ini sebagaimana disebutkan dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, bisa dilihat di tafsir Imam Al-Qurtubi, tidak ada di tafsir yang lainnya, tapi perlu diketahui. Kasih garis bawah, jangan keliru. Kasih garis bawah. Beliau ketika menyebutkan hadisnya, beliau sendiri langsung mengatakan, saya sendiri masih ragu apakah hadis ini sahih atau hadisnya dhaif. Beliau tidak berani mengatakan itu sahih, tidak berani mengatakan dhaif. Jadi saya pun mengatakan di sini hanya sebagai wawasan, bukan kemudian lantas pendapat yang ketiga betul, tidak. Tapi kalau pendapat yang kedua saya katakan benar. Tapi pendapat yang ketiga belum tentu benar, hanya sebagai wawasan saja. Dan bisa dilihat di tafsir Imam Al-Qurtubi. Beliau menyebutkan hadis yang panjang yang menceritakan siapa yang dimaksudkan dengan al-khannas tersebut. Sebagaimana ketika Allah SWT menurunkan Adam dan Hawa, yang mana ketika itu sudah terjadi permusuhan yang sangat sengit. Nah, kemudian karena ketika Adam dan Hawa diturunkan, iblis juga diturunkan. Kemudian iblis mendatangi Hawa, kemudian menitipkan anaknya
yang diberi nama Al-Khannas. Anaknya namanya Al-Khannas. Jadi pendapat yang ketiga mengatakan Al-Khannas ini adalah nama salah satu dari anak iblis. Sebagaimana dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, bisa dilihat lagi. Dititipkan kepada Hawa. Saya titipkan anakku, rawat anakku, besarkan dia. Kemudian ketika Adam datang pulang melihat, loh, ada anak iblis. Maka ketika itu Adam marah dan mengatakan, bukankah sudah aku peringatkan engkau Hawa? Iblis itu adalah musuh kita yang menjadikan kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Maka ketika itu Adam marah, dipotong menjadi 4, kemudian digantung di atas pohon. Kemudian iblis datang. Ketika Adam pergi, iblis datang lagi kepada Hawa. Kemudian ditanya, ya Hawa, mana anakku yang aku titipkan kepadamu? Itu Adam menggantungnya, memotongnya menjadi beberapa bagian, kemudian menggantungnya. Maka kemudian dipanggil, ya Khannas. Kemudian hidup kembali, menyatu jadi satu dan datang kepada iblis. Dan sekali lagi dititipkan kepada Hawa. Ketika dititipkan kepada Hawa, masih sama tentunya. Ketika Adam kembali pulang, Adam marah. Kemudian anak iblis tersebut Al-Khannas dibakar. Kemudian abunya ditabur di lautan. Ketika Adam pergi, sekali lagi iblis datang. Bertanya lagi kepada Hawa, mana anak yang aku titipkan kepadamu? Adam membakarnya dan menaburkan abunya ke lautan. Kemudian iblis datang ke lautan tersebut, kemudian mengatakan atau memanggil, ya Khannas. Seketika itu berkumpul abunya, kemudian kembali hidup. Hingga kemudian dititipkan sekali lagi kepada Adam. Dan Adam marah. Akhirnya bagaimana? Akhirnya dipotong kecil-kecil, dibakar, kemudian dimakan oleh Adam dan Hawa. Ketika Adam pergi, didatangi Hawa tersebut, kemudian ditanya, mana anakku? Sudah dibakar oleh Adam dan kita makan. Di mana berarti? Sudah ada di dada kita. Kemudian iblis mengatakan, ya Khannas, itulah tempatmu dan aku tidak akan memanggilmu kembali. Bisa dipahami cerita tersebut. Ketika ini tujuan iblis, ketika menitipkan Khannas tersebut, tujuannya sebenarnya ingin memasukkan ke dalam hati manusia. Ketika tahu sudah dimakan oleh Adam dan Hawa, ya, sudah dimakan oleh Adam dan Hawa, maka ketika itu iblis ridho dan mengatakan, ya Khannas, disitulah tempatmu. Jadi pendapat yang ketiga, ini pendapat dari Imam At-Tabrani, sebagaimana disebutkan dalam tafsirnya. Tapi beliau, sebagaimana sudah kita sebutkan, saya ragu apakah hadisnya sahih atau tidak. Jadi hanya sebagai wawasan. Khannas pendapat yang ketiga adalah anak dari iblis. Ya, masih panjang karena saya juga akan menjelaskan lagi. Kemudian pendapat yang keempat, umum. Apa saja yang bisa membisikkan ke dalam dada manusia, maka ini juga disebut min syarril waswasil khannas, disebut sebagai waswasil khannas, juga disebut sebagai al-khannas. Oleh karena itu baik, ini pendapat yang keempat, umum. Apa saja yang bisa membisikkan keburukan ke dalam hati manusia, disebutnya juga al-khannas. Mau itu syaitan, mau itu qarin, mau itu khannas anaknya iblis sendiri, bahkan manusia, sebagaimana dalam tafsir salah satunya, karena syaitan itu tidak hanya terbatas pada jin saja, tapi manusia juga disebut sebagai syaitan. Ada syaitan dari kalangan jin, ada syaitan dari kalangan manusia. Nanti di akhir ayat akan kita bahas. Ini berarti menunjukkan manusia pun bisa dikatakan sebagai al-khannas. Lantas dari mana dikatakan al-khannas? Padahal manusia tampak, terlihat kan? Padahal al-khannas tadi maknanya sesuatu yang tidak terlihat. Tidak terlihat yaitu bentuk bisikannya, bukan orangnya. Tapi ketika membisikkan, mengajak sesuatu keburukan kepada seseorang hingga menjadikan syubhat dalam hatinya, mengajak keburukan, ini ya, sesuatu yang keluar dari lisannya, itu yang disebut sebagai al-khannas. Dan pendapat yang keempat lebih umum. Tambahan lagi, dan ini akan kita bahas tentunya, karena kita belajar tafsir, maka kita juga harus mengetahui sedikit setidaknya ilmu tafsir tersebut. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita belajar tafsir, di situ pasti kita akan menemukan ikhtilaf atau perbedaan pendapat ulama, dan itu satu hal yang wajar.
Para jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu ikhtilaf atau perbedaan pendapat di sini ada 3 macam. Ini pelajaran penting sekali. Silakan dicatat. Yang nggak dicatat tidak apa-apa. Yang penting hafal. Ikhtilaf perbedaan pendapat itu ada 3. Yang pertama, ikhtilaf tadad. Tadad, yaitu saya akan jelaskan. Ini bahasa Arabnya, saya akan jelaskan. Waktunya cukup insya Allah 10 menit lagi. Cukup berarti insya Allah. Yang pertama ikhtilaf tadad, yaitu ikhtilaf yang mana jika seandainya ada satu pendapat, maka hanya pendapat itu saja yang betul. Maka pendapat yang lain salah. Jadi tidak boleh ada pendapat lebih dari satu. Hanya satu pendapat saja. Ini disebut ikhtilaf tadad. Jika ada 2, 3 pendapat, maka seluruh pendapat salah. Hanya satu pendapat saja yang benar. Dan ikhtilaf tadad di sini paling banyak ada dalam masalah akidah. Oleh karena itu akidah tidak boleh satu dengan yang lainnya berbeda-beda, harus sama. Kalau ada yang beda, pasti yang benar cuma satu. Tidak mungkin semuanya benar. Bisa dipahami? Sebagaimana contoh kita akan buatkan. Cukup nih waktunya insya Allah. Cukup ya? Cukup. Ada 3 ikhtilaf masalahnya. Saya baru jelaskan 1. Ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tadad ini terlalu bertele-tele. Nah, kalau tele-tele nggak perlu, saya tinggal. Kalau mau cuma tafsirnya, atau perlu, saya jelaskan. Jamaah, bagaimana? Perlu? Kalau nggak perlu, saya tinggal aja. Perlu Pak? Perlu. Ya. Seperti contoh, di sini ulama berbeda pendapat ketika memberikan definisi dalam masalah iman. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan yang namanya iman itu at-taqriru bil qalb wa iqraru bil lisan, atau tasdiqu bil qalb wa iqraru bil lisan wal amal bil jawarih. Dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah yang namanya iman itu seseorang meyakini dalam hati, membenarkan dalam hati, kemudian mengucapkannya dengan lisan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, dan yang ketiga melaksanakannya dengan anggota badan, dilaksanakan dengan sholat, zakat, puasa. Ini yang namanya iman. Tapi ternyata ada juga kelompok-kelompok yang lain yang mengatakan iman itu yang pertama Murji'ah. Murji'ah mengatakan yang namanya iman itu cukup membenarkan dalam hati dan mengikrarkan dengan lisan. Kalau orang sudah yakin bahwa Allah SWT itu yang wajib untuk disembah, kemudian dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, sudah dikatakan Islam, dikatakan orang beriman, meskipun nggak pernah sholat, meskipun nggak pernah puasa, meskipun maksiat terus menerus, tetap dikatakan Islam. Jelas ini salah. Betul nggak? Betul nggak? Orang nggak sholat tetap dikatakan Islam? Oh, enggak. Karena nanti ada pembahasannya tentunya. Cuman ketika seseorang betul sama sekali tidak pernah melakukan amal demikian, ini bisa jatuh kepada kekufuran. Tidak hanya sekedar syahadat, setelah syahadat melakukan apapun, dosa apapun, syirik apapun, masa masih tetap dikatakan sebagai seorang muslim? Satu hal yang tidak mungkin. Kemudian yang ketiga, bahkan ada yang mengatakan sebagaimana orang-orang Jahmiyah, mereka mengatakan yang namanya iman itu cukup membenarkan dalam hati kita, meyakini Allah SWT itu sebagai Rabb, sebagai ilah, cukup meskipun kita nggak pernah syahadat, meskipun kita nggak pernah melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Ini orang-orang Jahmiyah mencukupkan hanya dengan hati saja. Jelas ini satu kesalahan fatal. Kalau meyakini dengan hati sudah dikatakan seorang muslim, Fir'aun juga orang muslim. Karena disebutkan dalam firman Allah SWT surah Toha ya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulma wa 'uluwa. Yang namanya Fir'aun itu pada dasarnya mengingkari Allah SWT dikarenakan sombong dan juga merasa tinggi. Tapi pada dasarnya hatinya meyakini bahwa dia bukan seorang Tuhan. Allah SWT yang Rabb, betul-betul Rabb dan ilah. Karena dia tahu pada dasarnya dirinya bukan Tuhan. Meyakini dalam hatinya. Apa kemudian ketika dia meyakini tersebut dia dikatakan seorang muslim? Tentu enggak. Orang meyakini, saya yakin Allah menciptakan segala sesuatu, Allah itu adalah seorang ilah atau sesembahan yang hak. Tapi ternyata tidak pernah syahadat. Tidak pernah syahadat. Dikatakan Islam? Tidak mungkin. Kalau demikian dalam hati saja ketika mengakui Allah sebagai Rabb, sebagai ilah, dalam hati saja tanpa mengikrarkan sudah dikatakan muslim, maka iblis tentunya dikatakan juga sebagai seorang
muslim. Karena iblis mengatakan ketika diusir dari surga mengatakan, qala rabbi, wahai Rabbku, qala rabbi fabima aghwaytani, sebagaimana engkau menjadikan aku sesat. Sudah mengakui, ya Allah, sebagaimana engkau menjadikan aku sesat. Mengakui enggak kalau Allah SWT sebagai Rabb? Mengakui. Tapi karena dia tidak mau mengikrarkannya dengan lisan, disebutkan dalam ayat yang lain, qala fa bi'izzatika, ya Allah, dengan keagunganmu. Ya, mengikrarkan keagungan Allah, tapi hanya dalam hati, bukan dengan lisan. Mau dikatakan dia seorang muslim, jelas tidak masuk akal. Kemudian yang ketiga, ini orang-orang seperti orang-orang Qoromitoh, disebut Qoromitoh, yang mana orang Qoromitoh mendefinisikan iman cukup seseorang mengikrarkan dengan lisan, meskipun hatinya tidak meyakini, tidak membenarkan, meskipun tidak melakukan amal-amal soleh dengan anggota badannya, tetap dikatakan seorang muslim. Ini juga salah. Kalau demikian, tentunya orang-orang munafik tetap dikatakan sebagai orang-orang Islam, orang-orang muslim. Karena orang munafik mereka mengikrarkan di hadapan Rasulullah syahadat, betul nggak? Tapi dalam hati mereka tidak meyakini keislaman tersebut. Tapi Allah menyebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya di mana? Kerak neraka jahanam. Padahal mereka mengikrarkan dengan lisannya. Ini juga bentuk kesalahan. Jika kita lihat tadi, ada banyak ikhtilaf dalam masalah akidah. Kira-kira semuanya betul atau yang betul hanya satu? Yang betul tentunya hanya satu saja. Yang mana? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, kemudian melakukan dengan amal soleh dengan anggota badan. Artinya kalau dalam masalah akidah tidak boleh ada ikhtilaf. Meskipun ada ikhtilaf, ulama mengatakan begitu sangat sedikit sekali yang ikhtilaf dikatakan oleh ulama, bisa jadi atau perbedaan tersebut bisa jadi dua-duanya betul. Seperti contoh, ulama berbeda pendapat. Siapa yang lebih mulia? Siapa yang fadilahnya lebih banyak? Utsman atau Ali bin Abi Thalib? Sebagian ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Ali lebih mulia secara fadilah. Sebagian mengatakan Utsman. Ini dalam masalah fadilah. Tapi kalau mengatakan Ali lebih berhak menjadi khalifah daripada Utsman, ulama mengatakan tidak boleh. Kalau mengatakan Umar bin Khattab, mana yang lebih mulia daripada Ali bin Abi Thalib? Kalau mengatakan Ali bin Abi Thalib lebih mulia daripada Umar, tidak boleh. Boleh hanya mengatakan Ali lebih mulia daripada Utsman bin Affan dari segi fadilah atau keutamaan. Bisa dipahami. Tapi ketika dibandingkan dengan Abu Bakar atau Umar, dilarang. Dan ini bisa dilihat dalam Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bisa dicek di akhir pembahasan tentang masalah sahabat. Siapa yang lebih mulia? Apakah Ali bin Abi Thalib atau Utsman bin Affan? Ini ikhtilaf dalam Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dan ulama mengatakan boleh. Tapi dari segi fadilah. Tapi kalau dari segi kekhilafahan, siapa yang lebih berhak memegang khilafah, maka Utsman bin Affan lebih berhak. Insya Allah akan kita selanjutkan permasalahan ikhtilaf tersebut juga. Apa sih ikhtilaf yang ada dalam tafsir? Ya, nanti kita akan sebutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khairan. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.